Ada 4. Yang pertama adalah tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Artinya apa? Artinya orang yang bertakwa pada Allah SWT itu jauh dari sifat kesombongan. Seseorang dikatakan sombong memiliki 2 ciri. Pertama, tidak mau menerima kebenaran. Dan yang kedua, menyepelekan atau merendahkan orang lain. Itu adalah orang yang sombong. Sehingga betul yang dikatakan Rasul, tidak akan mendapatkan bau surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Tidak nek bener ora gelem, senengane nyepeleke wong liya. Rumangsane bener dhewe. Kan wis wong elek banget iki. Nanging sombong. Yang kedua, orang bertakwa itu harus memiliki sifat qanaah. Qanaah itu memiliki arti merasa cukup atas pemberian Allah. Merasa bahwa takdir Allah itu merupakan ketentuan yang terbaik. Oleh karena itu orang yang qanaah pasti jauh dari sifat serakah. Sedangkan yang ketiga, orang yang bertakwa memiliki sifat warok. Warok itu apa? Warok itu senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan. Baik itu berupa lisan, berupa pemikiran, berupa keputusan maupun tindakan. Supaya apa? Supaya selamat di dunia wal akhirah. Sedangkan yang keempat, orang yang bertakwa memiliki sifat adil, yaitu dapat meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu adalah 4 ciri orang yang bertakwa. Wala tamutuna lan aja nganti mati. Jangan sampai Anda mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu telah menjadi seorang muslim. Orang muslim ditandai dengan kalimat syahadat. Orang yang membaca kalimat tauhid yakin hingga akhir hayatnya pasti masuk surga. Oleh karena itu, sejelek-jeleknya umat Islam pasti masuk surga. Mengapa? Kita lihat di dalam kitab Bukhari Muslim dikatakan ada manusia yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Ketika amalnya ditimbang dengan mizan, maka karena dosanya itu sangat besar, tak ada satupun amal baik dikerjakan, maka si fulan pun telah merasa sedih. Sehingga ditanya oleh Allah SWT, ya fulan, adakah amal perbuatan baik yang pernah kau lakukan? Maka si fulan pun jawab, ya Allah, sungguh tidak ada sedikit pun amal kebaikan telah aku lakukan. Selanjutnya Allah SWT mengingatkan, ya fulan, bukankah kau pernah membaca kalimat la ilaha illallah? Selanjutnya Allah menuliskan kalimat la ilaha illallah, kemudian diberikan di timbangan kebaikan. Ternyata kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat daripada dosa yang dibawa oleh si fulan. Oleh karena itu si fulan pun masih ada harapan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu betul ayat yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kamu mati kecuali Anda telah menjadi seorang muslim. Oleh karenanya sebaik apapun non muslim pasti masuk neraka. Itu sudah pasti, sehingga tidak perlu dihisab. Karena apa? Karena dia tidak punya tiket masuk surga. Jamaah rahmatullah, untuk membentuk insan takwa Allah SWT memberikan sarana. Ya ayyuhalladzina
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian untuk melaksanakan puasa. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Misalnya puasa Daud, misalnya puasanya kaum Yahudi oleh Musa alaihissalam, puasa Syura dan lain sebagainya. Sehingga puasa bukan hal yang baru. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan hingga hari ini, targetnya adalah membentuk insan takwa. Insan takwa pasti menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari sejenak kita merenung sudah sejauh mana kebaikan itu kita miliki berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 177. Oleh karena itu, kajian kita di hari ini kami akan menyampaikan materi tentang kebaikan dan ketakwaan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 177. Seandainya nanti tidak sempat selesai, mohon kepada jamaah untuk melanjutkan di rumah, karena ayatnya cukup panjang. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, al-ayat. Laisal birra, bukanlah disebut sebagai kebaikan. Tuwallu wujuhakum, tuwallu ngadepake wujuhakum raine sira kabeh. Bukanlah disebut kebaikan hanya sekedar menghadapkan wajahmu sekalian, kiblat menuju ke arah kiblat, al-masyriqi wal maghrib, ke arah timur ataupun ke arah barat. Jamaah rahimakumullah, pada zaman Rasulullah SAW salat ke arah kiblat menuju Masjidil Aqsa. Setelah turun maju untuk merubah arah kiblat, maka Rasulullah SAW menghadap ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Aqsa itu merupakan tempat yang dipercayai sebagai tempat yang suci bagi orang Yahudi maupun Nasrani, maka setelah Rasulullah SAW merubah arah kiblat berdasarkan perintah Allah, kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Rasulullah telah sesat, telah melakukan keburukan, telah melakukan kesalahan, sehingga dikatakan oleh Allah bukan dinamakan kebaikan, hanya sekedar bagaimana arahmu kamu ke arah kiblat. Walakin birra, dan akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan adalah pertama, man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa lainnya. Yang dimaksud dengan dosa syirik tidak diampuni apabila kesyirikan tidak segera bertobat,
tidak segera berakhir sebelum ajal tiba. Tetapi kalau kemudian bertobat, taubatan nasuha, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti penjelasan amal, yang penting iman pada Allah pasti masuk surga. Suatu saat ada seorang lelaki berbaju putih, berambut hitam rapi, tiba-tiba duduk, meletakkan lututnya tepat di depan lutut Rasul. Sambil memegangi paha Rasul, seorang pria itu bertanya tentang Islam, seorang pria itu bertanya tentang iman, dan seorang pria itu bertanya tentang ihsan. Ketika bertanya tentang Islam, setelah dijawab oleh Rasul, pria itu mengatakan betul. Ya, ketika dijelaskan tentang iman, dia pun mengatakan betul. Setelah ditanya apa yang dimaksud dengan ihsan, Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan anta budullah ka'anaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan, yang dimaksud dengan ihsan adalah anta budullah, ketika kamu beribadah kepada Allah, ka'anaka tarahu, seperti kamu melihatnya, wa illam tarahu, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah mengamati kamu. Berarti ketika kita merasa iman kepada Allah, pada saat beribadah kita harus merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan karena merasa selalu diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menghindari terhadap hal-hal yang membatalkan puasa dan menghindari terhadap hal-hal yang merusak ibadah puasa. Demikian pula halnya dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Kita bekerja harus profesional, kita belajar harus sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Yang kedua, wal malaika, dan beriman kepada malaikat. Contoh, di sebelah kanan kita ada malaikat Rahim, sebelah kiri kita ada malaikat Atid. Rahim selalu mencatat, merekam amal perbuatan baik kita. Oleh karena itu, ketika kita berbuat kebaikan, jangan karena manusia, jangan karena riya atau pamer, tetapi hendaklah dilakukan dengan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kiri ada malaikat Atid yang selalu merekam amal kejelekan kita, sehingga jangan mudah melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Atid selalu merekam keburukan yang kita lakukan. Keduanya nanti akan diperlihatkan kepada kita saat di hari pengadilan besar nanti. Wal kitabi, dan beriman pada kitab Allah. Kitab Allah berupa Quran. Apa yang harus kita lakukan dengan Quran? Satu, membaca Quran. Yang kedua adalah memahami Quran. Yang ketiga, mengamalkan Quran. Jangan sampai ada kalimat saya takut membaca Quran, nanti berdosa. Itu tidak ada ajaran di dalam Islam. Yang ada adalah ketika seseorang membaca Quran dengan terbata-bata,
dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena kesungguhannya, pahala yang kedua karena bacaan Qur'annya. Supaya bacaannya baik dan benar, jangan berhenti untuk belajar. Jangan sampai ada orang mengatakan, wah begini, saya takut pegang Quran, saya tidak mau baca Quran, nanti salah. Akhirnya apa? Qurannya hanya ditumpuk di pojok rumah di atas lemari yang bagus, tetapi tidak pernah dibaca. Yang kedua adalah memahami isinya Quran dengan cara mentadaburi Quran. Quran itu dibaca berulang-ulang, dipahami maknanya. Itulah yang dimaksud dengan mentadaburi Quran. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu balapan. Karena memahami Quran itu penting. Supaya apa? Supaya Quran betul-betul menjadi hudalinas, menjadi petunjuk bagi manusia itu sendiri. Hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Setelah kita memahami Quran, di dalam hati kita muncul niat, keinginan untuk apa? Untuk mengamalkan Quran. Supaya apa? Supaya Quran dibumikan sehingga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya jargoni, bisa ujar, orang bisa ngelakoni. Itulah kewajiban kita terhadap Quran. Di samping itu kita perlu mendakwahkan Quran. Banabiyina, dan beriman kepada Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Sehingga setiap langkah kehidupannya kita harus bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayni la tandilu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatu rasuli." Taraktu fikum, sudah aku tinggalkan fikum kepada kamu sekalian amrayni, 2 perkara. La tandilu ma tamassaktum bihima, kamu sekalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kamu mau berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabnya Allah berupa Quran, wasunnatu rasuli, dan sunnah Rasul yang dihimpun dalam hadis. Sehingga sebagai umat Islam wajib berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Setiap ibadah yang dilakukan harus ditanyakan dasar hukumnya, mana Qurannya, mana hadisnya. Kalau tidak ada dalam Quran dan hadis, itu disebut pembaharuan dalam ibadah. Bahasa lainnya adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan menuju ke neraka. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Selanjutnya Bapak Ibu, ciri yang berikutnya, wa'atal mala, dan mau memberikan sebagian hartanya alal yatama, kepada anak yatim. Sudah sejauh mana perhatian kita di Lebaran tahun ini? Saya sering melihat di Purwokerto berjubel toko-toko antri, tukang parkir sibuk. Sudahkah kita memikirkan anak yatim di sekeliling kita? Kalau belum,
Coba nanti dilihat, direnungkan, masih adakah sisa-sisa di dalam dompet untuk anak yatim? Dzawil qurba dan kaum kerabat. Sudahkah kita ingat pada saudara kita? Atau mungkin justru kita memberikan pada atasan kita, tetapi lupa terhadap anak yatim, saudara kita. Apa yang harus diberikan? Hubi, yang dicintai. Ketika kita memberikan makanan, ketika kita memberikan pakaian, yang kita berikan itu sisa atau bukan sisa? Kalau sisa artinya kita sudah tidak membutuhkan. Kalau pakaian bekas berarti kita sudah bosan. Ketika kita memberikan sesuatu yang kita cintai, baik kepada karib kerabat maupun anak-anak yatim, baru itu yang dinamakan seorang yang bertakwa, imannya bagus. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita memberikan ke tempat yang jauh, tetapi tetangga tak terpikirkan. Wabna sabil, dan kepada ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah. Barangkali orang-orang yang sering memberikan tausiah, orang-orang yang bekerja keras dalam rangka menegakkan agama Allah, sudahkah kita pikirkan? Kalau belum, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih ada kesempatan. Apakah kalau lebaran saja? Ya tidak, setiap saat dan waktu. Sejauh mana? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, itu harus sudah kita pikirkan. Wasailin, dan kepada peminta-minta, pengemis. Bapak Ibu jamanan rahmatullah, di dalam Islam meminta itu boleh ketika satu, tidak ada makanan yang harus dikonsumsi oleh keluarganya. Dia sudah berusaha keras untuk bekerja, tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Itu baru boleh meminta. Tetapi kalau mengemis sebagai profesi dalam Islam tidak boleh. Monggo silakan untuk memahami tentang pengemis. Jadi kalau pengemis sebagai profesi dalam Islam tidak diperbolehkan. Suatu saat pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang lelaki mengadukan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, fulan mencuri ke rumah saya." Ketika si pencuri itu dipanggil, "Ya fulan, kenapa engkau mencuri?" Maka si fulan menjawab, "Keluargaku kelaparan. Saya sudah berusaha keras untuk bekerja, tetapi tidak mendapatkan nafkah mencukupi keluarga saya. Sedangkan tetangga saya yang mampu, dia tidak peduli dengan saya. Oleh karena itu saya mencuri." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan yang salah adalah si kaya yang tidak memperhatikan si miskin. Oleh karena itu, dalam kehidupan bertetangga perlu kita tingkatkan. Wafirikobi, dan untuk membebaskan budak. Sekarang di sini tidak ada, sehingga kita tidak perlu untuk
untuk mengembangkan ini. Namun kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf, asisten rumah tangga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita kepada asisten rumah tangga kalimat yang kita ucapkan kadang kasar, mendapatkan penghasilan kecil, tidak kita perhatikan. Padahal kalau asisten rumah tangga tidak datang ke rumah kita sehari saja, seberapa besar pakaian menumpuk tidak dilipat dan tidak disetrika. Sekali waktu kita nyoba nyetrika sendiri, kira-kira capeknya seperti apa, baru menggerakkan setrika. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan betapa beratnya menjadi asisten rumah tangga. Kita harus memperhatikan. Barangkali ada yang lupa, anaknya sudah dibelikan, suaminya sudah dibelikan, terus yang bantu kita, sudahkah kita perhatikan? Dia pun punya suami, dia pun punya keluarga, mungkin yang menjadi tanggungannya. Sudahkah kita pikirkan supaya dia bisa ikut bergembira di hari raya? Paling tidak itu. Ciri yang selanjutnya Bapak Ibu, orang yang bertakwa adalah ba'aqama sholat, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat ini indikatornya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah terhadap perbuatan keji dan mungkar. Kita rajin sholat, kita rajin ngaji, kita rajin puasa. Pertanyaannya, berhenti pada kita atau sudah dengan anak dan istri kita? Kalau masih berhenti pada diri kita, kita masih kena ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu, yang namanya ngaji bareng itu penting. Karena apa? Karena kalau ngaji bareng mendapatkan ilmu yang sama, mendapatkan pemahaman yang sama, pada saatnya pula tinggal diterapkan bersama-sama. Mungkin yang berprofesi sebagai guru ngaji atau ustaz atau guru agama terlalu pede. Wes anak bojoku ora perlu ngaji karo piye, tak ulangi dhewe. Bapak Ibu kalau tidak percaya, praktekkan. Anake bojone ra gelem rungokke. Karena apa? Karena anak dan istri kita melihat kelemahan kita masing-masing. Sapi-api wong isih anak alate. Kadang-kadang orang itu yang dilihat buruknya. Sehingga yang namanya ngaji bareng itu penting. Sama-sama ngajinya. Kita ngaji di sini malam Rebo, istri kita ngaji bersama arisan. Gurune beda, lingkungannya beda, pemahamannya beda. Sama-sama mendapatkan ilmu yang baik, tapi kalau tidak jumbo, tidak cocok, bisa jadi terjadi problem dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pengkaderan menanamkan pada diri anak menjadi anak yang soleh itu bukan sesuatu hal yang dibiarkan, tetapi sesuatu yang diusahakan secara optimal. Makanya anak yang soleh merupakan tabungan masa depan. Wa'atul zakat, dan membayarkan zakat. Mengingatkan Bapak Ibu, membayar zakatul fitri syaratnya makanan esok yang dimakan di hari raya ada. Orang yang sugih
Oleh karena itu, bagi kita yang belum membayar zakatul fitri, monggo segera dilaksanakan. Jangan sampai lupa. Berapa Pak? Ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang gergetan daripada kurang 3 kilo bain. Kan mana yang betul? Laksanakan sesuai dengan ilmu yang Bapak Ibu miliki. Selesai. Tidak usah ejel-ejelan. Ibadah mana lebih banyak, lebih baik. Selesai Bapak Ibu. Jadi tidak usah berbicara 2,4, 2,5, 2,7, 3 kilo. Jenengan itu yang bayar zakat fitrah 10 kilo, insya Allah lebih baik daripada 3 kilo. Oh tenang, daripada susah-susah. Pak nanti nggak cocok Pak, cocok. Badan mal itu lebih banyak, lebih baik. Itu. Kemudian yang dimaksud dengan zakat mal. Zakat mal itu syaratnya 2. 1, mencapai nisab, batas minimal membayar zakat. Yang kedua, qabul, dimiliki 1 tahun. Bagaimana kalau kurang dari 1 tahun? Boleh. Kenapa tidak? Kan ibadah mal. Yang tidak boleh itu kalau tidak melaksanakan. Makanya dikenal adanya zakat profesi. Bagi seorang yang bukan petani, bukan pedagang, tapi kados Pak Martono. Contoh, nanti kalau menunggu call yang 1 tahun, terus dan dibeli Pak Haji, kasih domba ya, kakean. Batas zakat, monggo bayar zakat. Zakat mal untuk beberapa golongan yang telah kita pahami. Zakatul fitri diutamakan untuk fakir miskin. Sudah. Pak, saya jadi hamil Pak, jadi hamil apa panitia zakat? Yang mungkin 3 dino tok monggo sedulur sami bayar zakat niku mboten hamil. Niku mung tukang ngumpulke zakat. Sing jenenge amil niku ngurusi zakat sampai dia pekerjaannya terganggu, boleh nafkah terganggu, sehingga wajar dapat bagian zakat. Mungkin 3 dino bagian njaluk oke dhewe. Niku 2 mil. Jadi harus betul-betul kita pahami. Jangan jadi orang Islam lagi kerja sidik itu mah banget, mboten paham. Wal mufuna bi ahdihim idahadu, dan tepatilah janjimu ketika mereka itu berjanji. Yo sapa sing berjanji dereng kita pati. Wasabirina, dan orang-orang yang sabar fil basyai, ketika dalam keadaan sempit, repot, badoroi, dan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan menderita, harus sabar. Bahina basa, dan dalam keadaan berperang harus sabar. Ulaika, yang seperti itu, alladzina shadaku, golongan orang-orang yang benar. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan dari awal tadi sampai sabar dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk saat ini corona, kudu sabar. Itu baru disebut dengan orang yang benar. Jadi yang kula jenengan sami sekakian sebut, pesekakian grantes, niku jenenge urung sabar. Ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa dicoba dengan rasa sakit,
walaupun hanya 1 malam, ia tetap sabar menerima bahwa itu ketentuan Allah, maka sungguh diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru lahir pun. Kali milih yang coronane kula jenengan sami gresulah ora oleh apa-apa, yang kula jenengan sami sabar dan tetap waspada menjaga kesehatan. Kalau meninggal matinya mati syahid, yang tetap bertahan hidup seperti jihad fisabilillah. Ning kudu niku syarate. Wa ulaika humul muttaqun, dan yang seperti itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kados mekaten Bapak Ibu, bicara tentang kebenaran dan ketakwaan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Sebagai bahan renungan bagi kita semuanya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man sapa wonge shoma Ramadan kang nindakake puasa ing bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dasare iman lan arep ridhone Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yakti bakal ngampuni sapa Allah kabeh dosane sing wis kepungkur. Jangan sampai kita melaksanakan puasa yang tidak benar sehingga tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Akhiripun Bapak Ibu, kados mekaten ingkang saged kawula aturaken, estu masih jauh dari benar. Sekali lagi mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan kajian ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Dan kami harapkan nanti untuk bisa dikaji ulang di rumah, untuk bisa dipahami dengan tenang dan bisa diamalkan. Salah dan bila mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum